Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Agustina, saya dari Fakultas Hukum Lokal A semester 7. Saya dengan NPM 1940 50 10 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya kesesuaian tata ruang dalam pemberian izin lingkungan. Nah, di mana seperti yang kita ketahui bersama bahwa tata ruang wilayah merupakan wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur pola dari tempat itu sendiri. Nah, berdasarkan sumber daya alamnya ataupun sumber daya buatan yang tersedia dari aspek administratif dan juga aspek fungsionalnya untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Di situ dijelaskan bahwa penataan ruang pada konsepnya harus memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan sosial, budaya, serta memperhatikan daerah kawasan rawan bencana sebagai basis pengembangan dan pengelolaan suatu wilayah. Nah, karena itulah untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan diperlukan adanya upaya penataan ruang ini. Nah, di mana penataan ruang ini menyangkut seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan akses dalam proses perencanaan tersebut. Nah, di mana yang kita ketahui bahwa penataan ruang ini adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, di mana kegiatan penataan ruang dimaksudkan untuk mengatur ruang dan membuat suatu tempat menjadi mempunyai nilai dan juga mempunyai ciri khas dengan memperhatikan kondisi fisik wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang rentan terhadap bencana. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan di sini adalah mengenai potensi sumber daya, kondisi ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, pertahanan keamanan, lingkungan hidup, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai suatu kesatuan geostrategi, geopolitik, dan geoekonominya. Nah, di mana hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tadi yang saya jelaskan bahwa dan juga Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah. Nah, harus berpedoman pada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah ini sendiri. Nah, oleh karena itu adanya aspek-aspek yang mempengaruhi penataan ruang, yaitu meliputi aspek teknis, ekonomi, sosialnya, budaya, hukum, kelembagaan, dan juga lingkungannya. Nah, dari kegiatan ekonomi, suatu wilayah yang sangat pesat akan mempengaruhi tingkat kerusakan lingkungan. Yang kita ketahui bahwa para produsen umumnya mengeksploitasi alam, terutamanya lahan dan air dalam pengembangan usahanya. Nah, oleh sebab itulah di mana untuk menanggulangi masalah ini, para pelaku ekonomi diharapkan mampu membuat produk yang lebih ramah lingkungan. Dan juga dalam pengembangannya usahanya itu para produsen harus memperhatikan tata guna lahan dari wilayah tersebut. Nah, selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah mengenai konsep penyusunan dokumen rencana tata ruang yang bersifat hierarkis. Nah, di mana tujuannya ini adalah agar fungsi yang diterapkan antar dokumen tata ruang tetap sinergis. Nah, di mana dan tidak saling bertentangan. Karena dokumen tata ruang yang berlaku pada lingkup mikro merupakan penjelasan dari tata ruang yang berlaku pada wilayah yang lebih makro, seperti itulah. Nah, dokumen pada tata ruang ini memiliki tujuan untuk mengatur ruang agar dapat dimanfaatkan secara efektif. Nah, untuk mencegah terjadinya konflik antar fungsi dalam proses pemanfaatan ruang dan juga serta untuk melindungi berbagai pengguna ruang dan dari bahaya lingkungan. Nah, di mana untuk itulah perlu dilakukan evaluasi agar dokumen dari tata ruang dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya tadi. Nah, oleh karena itu adanya evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah kegiatan untuk menilai kesesuaian antara tujuan dan juga hasil dari suatu kegiatan yang didasarkan pada suatu pedoman khusus. Nah, jadi selanjutnya adalah berkaitan dengan izin lingkungan. Nah, di mana berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan pasal 4 ayat 2. Nah, di mana dikatakan bahwa maka dokumen lingkungan akan diproses apabila kegiatan yang akan dilakukan sudah sesuai dengan tata ruang tadi. Nah, oleh karena itu jika tidak sesuai,
kegiatan tersebut harus ditolak. Nah, kesesuaian tata ruang hanyalah salah satu hal yang mempermudah perencanaan dan penanganan lingkungan ini tadi. Walaupun sudah sesuai dengan tata ruang, suatu kegiatan atau usaha bisa bermasalah terhadap lingkungan jika tidak melakukan pengelolaan dan pemantauan dengan baik. Nah, selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tata ruang harus menjadi panglima dalam pelaksanaan program pembangunan, di mana tata ruang ini sangat penting untuk perizinan dalam melakukan pembangunan dan melakukan kegiatan usaha untuk menghindari berbagai masalah di kemudian hari nanti. Nah, diharapkan para investor atau pelaku usaha agar dapat proaktif untuk melakukan proses perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebelum pembangunannya itu dilakukan. Nah, sehingga dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukan ruang yang telah ditetapkan dalam rencana tata ruang untuk kelancaran dalam melakukan usaha kegiatan demi pembangunan yang berkelanjutan. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin tidak sempurna, tapi kita bisa belajar bersama-sama dari apa yang sudah saya jelaskan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat sore.